Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita masih berbicara seputar definisi operasional. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan langkah-langkah dalam menyusun definisi operasional. Seperti apa langkah-langkahnya? Saksikan setelah ini. Menyusun definisi operasional tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak para peneliti gagal untuk kemudian membuat definisi operasional yang ideal terkait dengan apa sih yang diharapkan dari makna variabel-variabel itu. Kadang para peneliti membuat definisi operasional secara serampangan, kemudian tidak mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam metodologi penelitian. Maka ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar menghasilkan definisi operasional yang baik dan berkualitas. Yang pertama adalah langkahnya, tentu kita harus menentukan variabel yang akan kita teliti. Menentukan variabel itu penting karena itu menjadi dasar kita untuk membuat definisi operasional yang baik dan benar. Ketika variabel itu kita tidak tentukan, apakah kita melakukan penelitian hanya menggunakan satu variabel atau dua variabel atau tiga variabel, atau variabel x-nya 1, variabel y-nya 2, atau variabel x-nya 2, variabel y-nya 1 misalnya. Maka tentukan itu dulu, tentukan berapa jumlah variabelnya, kemudian variabel apa-apa saja yang akan kita teliti, sehingga dengan adanya penentuan itu, maka nanti kita akan fokus di dalam membuat definisi operasional. Kalau pilihannya variabel penelitian kita itu ada variabel x-nya 2, kemudian variabel y-nya 1, maka tentu fokus kita di dalam membuat definisi operasional terfokus kepada 2 banding 1 tadi. Variabel x-nya 2 itu harus kita jelaskan secara gamblang di definisi operasional, pun sebaliknya variabel y-nya juga harus dijelaskan secara gamblang dan secara baik agar nantinya para pembaca juga bisa memahami keinginan kita terhadap variabel tersebut. Yang kedua, langkah-langkah di dalam menyusun definisi operasional itu adalah carilah definisi konseptualnya terlebih dahulu. Artinya bahwa sebelum kita membuat definisi operasional, maka kita sebagai seorang peneliti perlu mengkaji terlebih dahulu, mencari definisi konseptual menurut beberapa ahli terkait dengan variabel kita. Ya tidak usah banyak, paling tidak dalam satu variabel itu misalnya ada 2 definisi konseptual yang dituangkan berdasarkan pendapat para ahli. Katakanlah variabel x-nya tentang motivasi kerja guru, variabel y-nya adalah prestasi kerja. Kita cari definisi konseptual terkait dengan definisi dari motivasi kerja itu apa. Katakanlah menurut pendapatnya Sugiono, misalnya menurut pendapatnya Suharsi Marikunto, apa yang disebut dengan apa yang dimaknai dengan motivasi kerja guru. Maka dengan kita sudah mencari atau membuat definisi konseptual, itu akan memudahkan kita sebagai seorang peneliti untuk kemudian nanti
akan membuat definisi operasional. Karena tentu kita tidak bisa membuat definisi konseptual sendiri. Kita harus mencari pendapat-pendapat para ahli yang memang membidangi sesuai dengan bidangnya masing-masing terhadap variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, langkah kita di dalam menyusun definisi operasional itu adalah mengidentifikasi cara mengukur variabel. Bagaimana cara mengukur variabel itu tergantung pendekatan yang kita ambil. Kalau pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif, maka tentu pengukurannya adalah menggunakan data-data statistik. Dan tentu juga kalau pendekatannya adalah kualitatif, maka tentu pendekatan pengukurannya adalah deskriptif kualitatif. Tinggal pilihannya mana yang kita ambil. Tentu risikonya adalah ketika kita mengambil pengukuran variabel itu, kita harus siap mengukur dengan baik. Tergantung bagaimana kemampuan kita di dalam menggunakan pengukuran terhadap variabel tersebut. Kemudian yang keempat, langkah kita di dalam menyusun definisi operasional itu adalah tentukan metode yang baik untuk mendeskripsikan variabel kita. Penting bagi seorang peneliti untuk menentukan metode apa yang tepat untuk kemudian menggambarkan atau menjelaskan atau mendiskusikan tentang variabel penelitian yang sedang dia angkat. Sehingga ketika kita sudah menentukan metode yang baik dan tepat, ya tentu kita akan mudah kemudian membuat definisi operasional dengan baik dan benar. Nah, ini juga penting harus kita pertimbangkan sebagai seorang peneliti. Kadang kita para peneliti tidak mempertimbangkan metode apa yang akan kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan variabel penelitian kita itu, sehingga kita akan kesulitan kemudian membuat definisi operasional itu. Kemudian yang kelima, langkah kita di dalam menyusun definisi operasional itu adalah tuliskan dalam bentuk narasi atau tabel. Sebaiknya definisi operasional itu adalah berbentuk narasi. Bisa 1 paragraf, 2 paragraf, yang penting bisa menjawab makna dari variabel yang akan kita teliti. Ada sebagian perguruan tinggi lebih memilih menggunakan tabel-tabel. Tinggal bagaimana kemudian masing-masing perguruan tinggi tentu punya gaya atau selingkung berbeda terkait dengan metodologi penelitiannya. Tinggal pilihannya, apakah mau menggunakan model deskripsi, model narasi, atau menggunakan model tabel. Maka kedua itu dibenarkan dalam metodologi penelitian. Tinggal kita nanti sebagai peneliti tentu mengikuti selingkung dari perguruan tinggi tersebut. Tidak boleh juga kita keluar dari selingkungnya, karena kalau kemudian kita keluar dari selingkung atau siklus dari penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi tersebut, ya tentu akan menyalahi prosedur dan aturan yang berlaku di lembaga pendidikan tersebut. Nah, ini 5 langkah yang bisa kita gunakan, bisa kita terapkan ketika kita ingin menghasilkan definisi operasional yang baik dan benar. Mudah-mudahan 5 langkah ini bisa kita praktekkan sehingga nantinya kita akan menghasilkan definisi operasional yang baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.